Cerita kembali berlanjut dan adegan beralih ke desa Sunagakure. Di sana terlihat Minato dan Obito masih berdiri dan tetap sadar, sementara banyak pejuang lain telah tumbang setelah pertarungan panjang melawan Otsutsuki. Mereka berdua adalah satu-satunya yang masih mampu bergerak dan berpikir jernih. Meskipun Dewa Otsutsuki Shibai telah dikalahkan oleh Boruto dan para sekutunya di desa Konoha, pertempuran di berbagai wilayah masih terus berlangsung tanpa jeda. Shibai sendiri kini berada dalam kondisi kritis setelah memakan buah cakra yang justru menghilangkan kemampuan regenerasi tubuhnya. Luka di bahunya akibat tebasan pedang Boruto yang dialiri energi gelap dari Jigen tahap terakhir tidak bisa disembuhkan. Efek lanjutan dari kekuatan Jigen membuat Shibai tertekan dan tidak bisa bertindak bebas, sehingga ia memilih melindungi dirinya dengan jutsu tingkat tinggi yang membuat tubuhnya tidak dapat disentuh oleh siapapun. Puluhan Otsutsuki dari kelompok leluhur Momoshiki dan Ishiki mencoba mendekatinya, namun tidak satupun berhasil menembus pertahanan tersebut. Bahkan jumlah mereka berkurang karena beberapa Otsutsuki tewas saat mencoba menyentuh tubuh Shibai secara paksa. Pada akhirnya, Shibai kehilangan kesadaran dan tergeletak seperti tertidur panjang di halaman rumah Naruto. Tidak ada yang tahu kapan ia akan bangun kembali. Dengan kondisi itu, Boruto dan yang lainnya kini memusatkan perhatian untuk membasmi sisa Otsutsuki yang sebelumnya dibawa Shibai dengan tujuan menghancurkan dunia shinobi. Adegan kemudian kembali ke desa Sunagakure. Di sana, Kaguya, Indra, Toneri, dan Kakashi terlihat tergeletak tak sadarkan diri setelah terkena pengaruh jutsu Otsutsuki yang masih tersisa. Otsutsuki tersebut berdiri di hadapan Minato dan Obito sambil berbicara dengan nada kesal. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar kehabisan cara karena tubuh Minato dan Obito selalu bangkit kembali, seolah tidak bisa ditidurkan seperti yang lain. Mendengar hal itu, Minato menjawab dengan suara tenang namun tegas. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Obito adalah mayat hidup yang telah lama mati dan kini bergerak berkat kekuatan khusus. Ia menambahkan bahwa meskipun ia menjelaskan hal ini, Otsutsuki tersebut tidak akan benar-benar memahaminya. Menurut Minato, justru itulah keuntungan mereka. Ia menegaskan bahwa dalam setiap pertempuran, memahami kekuatan lawan adalah prinsip utama sebelum mengambil langkah lebih jauh, dan saat ini jelas bahwa Otsutsuki tersebut belum menemukan cara untuk menghadapi jutsu mereka. Obito kemudian melanjutkan perkataan Minato. Ia mengatakan bahwa mengetahui kekuatan musuh adalah kunci utama untuk bertahan dan mencari celah. Ia mengakui bahwa mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Otsutsuki itu secara langsung, tetapi mereka masih bisa mengulur waktu. Obito menambahkan bahwa tujuan mereka adalah memberi cukup waktu sampai cucu dari pria berambut kuning di sampingnya itu datang ke medan pertempuran. Adegan berpindah ke desa Konoha, tepatnya di dalam kantor Hokage. Boruto terlihat sedang berbicara dengan Eida. Dengan wajah serius, Eida menyampaikan informasi bahwa Toneri, Kaguya, dan yang lainnya saat ini tidak sadarkan diri di desa Suna akibat jutsu Otsutsuki. Boruto terlihat semakin gelisah, terlebih saat ia menyadari bahwa Jura juga menghilang tanpa jejak. Ia mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi. Namun Sasuke langsung menahan Boruto dan bertanya dengan nada tegas mengapa Boruto tiba-tiba ingin pergi lagi. Sasuke mengingatkan bahwa jika Boruto meninggalkan Konoha, Kawaki bisa kembali membuat kekacauan. Ia mengatakan bahwa keputusan itu ada di tangan Boruto, dan jika Kawaki sampai membunuh seseorang, Sasuke sendiri yang akan menghentikannya. Boruto kemudian menjelaskan bahwa Ida baru saja memberitahunya tentang kondisi di desa Suna, di mana Otsutsuki tersebut berhasil membuat semua makhluk bernyawa tak sadarkan diri. Naruto terlihat bingung dan meminta penjelasan lebih lanjut. Boruto lalu menjelaskan bahwa hanya Minato, Hokage keempat, dan Obito yang masih bertahan karena mereka adalah mayat hidup. Ia menegaskan bahwa mereka berdua tidak terpengaruh oleh jutsu tersebut, dan justru itulah masalahnya. Boruto meminta Naruto agar mereka tidak sampai terbunuh oleh Otsutsuki itu. Nagato kemudian angkat bicara dengan nada tenang. Ia mengatakan bahwa Boruto tidak perlu pergi sendiri. Ia dan Itachi yang akan menuju desa Suna. Nagato menjelaskan bahwa mereka berdua juga merupakan Edo Tensei, sehingga musuh seperti itu adalah lawan yang cocok bagi mereka. Boruto akhirnya mengangguk dan menyetujui rencana tersebut. Ia mengatakan bahwa ia akan membuka portal karma untuk mengirim Nagato dan Itachi ke desa Suna. Keduanya pun bersiap dan segera menghilang melalui portal dimensi. Adegan kembali ke desa Sunagakure. Otsutsuki yang berdiri di hadapan Minato terlihat semakin kesal. Ia merasa dipermainkan oleh manusia, makhluk yang menurutnya jauh lebih rendah dibandingkan bangsa Otsutsuki. Dengan ekspresi dingin, ia mulai menggunakan jutsu yang mirip dengan teknik bayangan limbo milik Madara. Dua bayangan muncul di sisinya, lalu menghilang dari pandangan. Meski begitu,
Minato masih bisa merasakan keberadaan mereka. Dua bayangan itu bergerak cepat dan mulai menyerang dari arah yang berbeda. Minato dengan cepat menempelkan tanda segel Hiraishin di tubuh Obito sebagai langkah antisipasi jika Obito tidak sempat menghindar. Ia berkata dengan suara serius agar Obito selalu mengikuti arahannya, karena hanya dirinya yang bisa memastikan posisi kedua bayangan tersebut. Obito mengangguk dan menjawab bahwa ia mengerti. Ia mengatakan bahwa mereka pasti bisa melewati situasi ini bersama. Serangan pertama datang dengan cepat. Salah satu bayangan Otsutsuki melayangkan pukulan keras, namun Minato berhasil menangkisnya hanya dengan sebuah kunai. Pada saat yang sama, ia berpindah posisi dan berdiri di depan Obito. Ketika bayangan Otsutsuki yang lain mencoba menebas Obito menggunakan pedang, Minato kembali bergerak secepat kilat untuk melindunginya, menandai dimulainya pertarungan yang semakin sengit dan berbahaya di desa Sunagakure. Minato segera mengaktifkan Hiraishin. Dalam sekejap, Obito menghilang dari posisi awalnya dan berpindah ke kunai lain yang telah ditandai sebelumnya. Obito muncul di sisi lain medan pertempuran dengan napas sedikit terengah. Ia menoleh ke arah Minato dengan ekspresi terkejut dan berkata bahwa gurunya benar-benar selalu bergerak cepat dan tepat waktu untuk melindunginya. Minato hanya menanggapi dengan tenang dan tetap fokus pada musuh di hadapannya. Tanpa membuang waktu, Minato menahan salah satu lengan bayangan Otsutsuki yang menyerang mereka. Di saat yang sama, ia mengaktifkan jutsu segel dari klan Uzumaki. Pola segel mulai muncul dari kunai di tangannya, lalu menyebar perlahan dan mengalir ke lengan bayangan Otsutsuki tersebut. Tekanan cakra dari segel itu semakin kuat hingga tiba-tiba muncul sesosok makhluk misterius dari dalam segel. Sosok itu memiliki bentuk aneh dan aura yang berat, seolah berasal dari kekuatan kuno klan Uzumaki. Minato berbicara dengan suara serius dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia menggunakan kekuatan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa jutsu ini menguras cakra dalam jumlah besar, dan untungnya tubuh Edo Tensei miliknya mampu menahannya. Makhluk misterius itu kemudian menarik tubuh bayangan Otsutsuki tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu menebas bayangan tersebut. Setelah tebasan itu, bayangan Otsutsuki langsung melebur ke tanah. Efek dari serangan itu ternyata tidak berhenti di sana. Tubuh asli Otsutsuki yang mengendalikan bayangan tersebut langsung terhuyung dan jatuh berlutut. Ia tampak terkejut saat melihat darah mengalir deras dari pinggangnya, seolah luka pada bayangan itu berpindah ke tubuh aslinya. Pada saat yang sama, sebuah portal terbuka dan Nagato serta Itachi muncul di medan pertempuran. Tanpa ragu, Nagato langsung menggunakan jutsu Banshiten-in untuk menarik tubuh Otsutsuki itu ke arahnya. Otsutsuki tersebut berusaha melawan tarikan itu, namun kondisinya sudah terlalu lemah. Di sisi Nagato, Itachi sudah bersiap dengan Susanoo merahnya yang memegang pedang Totsuka. Saat tubuh Otsutsuki itu tertarik mendekat, Itachi langsung menusukkan pedang Totsuka ke tubuhnya. Setelah tusukan itu, jiwa Otsutsuki tersebut terserap dan disegel ke dalam kendi milik Susanoo Itachi. Setelah semuanya selesai, Itachi menoleh ke arah Minato dan berbicara dengan nada hormat. Ia meminta maaf karena datang sedikit terlambat untuk membantu. Namun ia memastikan bahwa ancaman tersebut sudah benar-benar diatasi. Minato mengangguk dan berkata bahwa itu sudah cukup baik, tetapi ia masih memikirkan satu hal lain. Ia bertanya bagaimana cara membangunkan Kakashi dan yang lainnya yang masih tidak sadarkan diri akibat jutsu Otsutsuki tadi. Sebelum pembicaraan itu berlanjut, adegan berpindah kembali ke desa Konoha. Di dalam kantor Hokage, Boruto terlihat sangat gelisah. Ia memukul dinding ruangan dengan keras sambil menggerutu, mempertanyakan siapa sebenarnya yang telah membawa tubuh Jura pergi. Ia juga mulai curiga bahwa semua ini mungkin adalah ulah Kawaki. Sasuke menanggapi dengan tenang namun serius. Ia mengatakan bahwa kemungkinan itu memang ada, mengingat Kawaki sebelumnya berniat membunuh Jura. Sasuke meminta Boruto untuk mengaktifkan kemampuan sensoriknya dan mencari keberadaan Kawaki secepat mungkin. Ia menegaskan bahwa mereka harus segera bertindak, karena jika tidak, peradaban bisa hancur dan hanya menyisakan beberapa wilayah saja. Boruto pun mengaktifkan kemampuan sensoriknya. Ia mencoba merasakan keberadaan Kawaki ke segala arah, namun tidak menemukan apapun. Ekspresinya langsung berubah kaget. Ia berkata singkat agar mereka menunggu sebentar. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Boruto langsung keluar dan terbang meninggalkan kantor Hokage. Sasuke dan Naruto berteriak memanggilnya, tetapi Boruto sudah melesat terlalu jauh untuk mendengar mereka. Ternyata Boruto terbang menuju lokasi tempat ia sebelumnya bertemu dengan Otsutsuki misterius. Sosok itu kembali muncul, berdiri seolah memang telah menunggu.
Boruto berhenti di hadapannya dan berkata bahwa ia sudah yakin Otsutsuki tersebut pasti akan datang kembali. Otsutsuki itu lalu berbicara dengan nada tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan salinan peta kuno yang menggambarkan wilayah-wilayah lain milik ras Otsutsuki yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa peta itu ia peroleh dari Otsutsuki Shibai yang berasal dari masa lalu. Boruto terlihat terkejut dan langsung bertanya di mana keberadaan Shibai dari masa lalu itu sekarang. Namun Otsutsuki tersebut menolak menjawab. Ia mengatakan bahwa sebelum memberi informasi apapun, ia memiliki tujuan lain. Ia berniat merebut 3 buah cakra yang ada di dalam tubuh Boruto. Ia menjelaskan bahwa 3 cakra itu berasal dari buah cakra yang pernah dimakan Boruto. Informasi tersebut ia dapatkan setelah menggunakan Jutsu Shintenshin untuk membaca pikiran Shibai versi baik. Dari sana, ia mengetahui bahwa kekuatan tersebut tersembunyi di dalam tubuh Boruto. Ia menegaskan bahwa ia harus mengambil kekuatan itu sebelum pergi ke dimensi tempat ratusan pohon cakra disimpan, karena ia tidak mungkin pergi ke sana sendirian tanpa meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Di dalam kesadaran Boruto, Momoshiki berbicara dengan suara serius. Ia mengatakan bahwa Otsutsuki di hadapan mereka tampaknya sangat serius dan berbahaya. Meskipun asal-usulnya tidak jelas, Momoshiki menyarankan agar Boruto menghentikannya di tempat itu juga sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Boruto pun mengaktifkan Jigen tahap terakhirnya. Kedua matanya kembali memancarkan cahaya kuat. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Otsutsuki tersebut sudah melesat dengan kecepatan tinggi, bahkan tidak bisa ditangkap oleh penglihatan Jigen Boruto. Dalam sekejap, Otsutsuki itu menarik kaki Boruto dan menghantamkan tubuhnya ke tanah. Boruto terkejut karena kecepatan serangan itu setara dengan miliknya. Saat Otsutsuki tersebut melompat dan berniat menginjak tubuh Boruto, Boruto sudah lebih dulu berteleportasi dan bangkit berdiri. Namun belum sempat ia menarik napas, lehernya langsung dicekik oleh Otsutsuki itu. Dengan suara tertekan, Boruto bertanya bagaimana mungkin lawannya tahu kemana ia akan muncul. Otsutsuki tersebut menjawab bahwa ia menggenggam cakra Boruto, sehingga setiap kali Boruto berpindah tempat, ia ikut bergerak ke titik kemunculan tersebut. Boruto kemudian melepaskan aura besar dari Jigen tahap terakhirnya. Cakra kuat mengalir keluar dari tubuhnya dan langsung ia luncurkan ke arah Otsutsuki itu. Otsutsuki tersebut menahan serangan itu dengan jutsu pertahanan, namun ia terlihat terkejut saat tangannya mulai melepuh terkena cahaya Jigen Boruto. Melihat celah itu, Boruto bergerak cepat. Ia melayangkan pukulan keras ke bagian perut Otsutsuki tersebut. Serangan itu menghantam tepat sasaran dan membuat tubuh Otsutsuki itu terpental jauh ke arah hutan di sekitar desa Konoha, menandai awal pertarungan yang jauh lebih serius. Setelah serangan itu berhasil dilakukan, suara Kurama terdengar dari dalam tubuh Boruto. Kurama berbicara dengan nada serius dan tenang. Ia mengatakan bahwa bahkan Dewa Otsutsuki sekalipun tidak akan bisa berbuat banyak ketika Boruto menggunakan kekuatan ini. Kurama menambahkan bahwa Otsutsuki misterius yang sedang mereka hadapi pasti akan berpikir lebih hati-hati sebelum kembali menyerang, karena ia sudah merasakan sendiri tekanan dari kekuatan Jigen tahap terakhir Boruto. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan Shinju Jura yang sedang terikat. Dengan wajah penuh amarah dan suara tertekan, Jura berteriak dan bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan kepadanya. Ia mengatakan bahwa perlakuan yang ia terima jauh lebih buruk dibandingkan apa yang pernah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya. Ia meminta agar dilepaskan dan dipersilakan pergi dari tempat itu tanpa gangguan lebih lanjut. Setelah itu, sebuah kilas balik diperlihatkan. Adegan membawa kembali ke momen Itachi dan Hidari yang berada di sebuah lembah aneh yang letaknya tidak jauh dari markas baru Shinju. Sebelumnya, Itachi memang sempat muncul kembali di kantor Hokage dan kemudian berangkat ke desa Sunagakure bersama Nagato untuk membantu Kaguya dan yang lainnya. Namun sebelum itu terjadi, Hidari sempat terkejut saat menerima informasi dari Shinju Mamushi bahwa tubuh Jura tiba-tiba diculik dari kantor Hokage. Mendengar kabar tersebut, Hidari langsung membatalkan niatnya untuk menghadapi Itachi dan memilih kembali ke desa Konoha. Itachi merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan mengikuti Hidari. Saat Hidari memasuki limiter, Itachi dengan cepat dan tanpa disadari mengaitkan benang Shurigen ke lengan Hidari. Setelah itu, Itachi ikut masuk ke dalam limiter tersebut dan akhirnya kembali ke kantor Hokage. Dari situlah rangkaian kejadian berlanjut hingga Itachi akhirnya berada di desa Sunagakure dan berhasil menyegel satu Otsutsuki menggunakan pedang Totsuka miliknya. Setelah Otsutsuki tersebut berhasil dikalahkan, Minato, Nagato, dan Itachi mulai berdiskusi. Mereka saling bertanya tentang cara membangunkan Kaguya, Kakashi, Toneri, dan Indra yang masih belum sadar. Di tengah pembicaraan itu,
Nagato tiba-tiba menerima panggilan komunikasi dari Boruto melalui Koji kecil yang berada di sisinya. Boruto menghubungi Nagato setelah berhasil menghempaskan Otsutsuki yang ia hadapi di desa Konoha. Boruto bertanya dengan nada serius tentang keadaan mereka di Sunagakure dan apakah Otsutsuki di sana sudah benar-benar dikalahkan. Nagato menjawab bahwa Otsutsuki tersebut telah berhasil disegel, namun kondisi Kaguya dan yang lainnya masih belum membaik. Mendengar hal itu, ekspresi Boruto berubah. Ia merasa tidak puas dan semakin gelisah. Nagato kemudian menambahkan bahwa seharusnya efek jutsu tersebut akan menghilang setelah penggunanya dikalahkan, meskipun kenyataannya belum sesuai harapan. Di sela-sela komunikasi itu, Eida masuk ruangan dan berbicara kepada Boruto. Ia menyarankan agar Boruto menanyakan secara detail bagaimana Otsutsuki tersebut dikalahkan. Boruto lalu menyampaikan pertanyaan itu kepada Nagato. Nagato menjelaskan bahwa Otsutsuki tersebut dikalahkan dengan cara disegel ke dalam kendi Susanoo milik Itachi. Ia lalu bertanya kembali kepada Boruto apakah ada sesuatu yang mencurigakan dari cara tersebut. Pada saat itu, Momoshiki berbicara dari dalam tubuh Boruto. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar efek jutsu Otsutsuki tersebut masih aktif karena Otsutsuki itu belum benar-benar mati. Momoshiki menjelaskan bahwa dalam kasus penyegelan seperti yang dilakukan oleh Susanoo Itachi, jiwa target bisa saja masih ada dan belum sepenuhnya lenyap. Penjelasan itu membuat Boruto langsung memahami situasinya. Ia mengatakan bahwa jika begitu, satu-satunya cara adalah mengeluarkan Otsutsuki tersebut dari segel. Momoshiki membenarkan kesimpulan Boruto. Ia mengakui bahwa cara itu sangat merepotkan dan berisiko, tetapi menyangkut nyawa banyak orang. Boruto kemudian menyampaikan pemikiran itu kepada Nagato. Nagato terkejut mendengarnya, namun setelah berpikir sejenak, ia merasa bahwa kemungkinan itu masuk akal dan patut dicoba. Ia lalu menyampaikan rencana tersebut kepada Minato dan Itachi. Itachi langsung menghela napas panjang. Ia menjelaskan bahwa mengeluarkan jiwa dari segel Susanoo bukan perkara mudah. Menurutnya, mereka membutuhkan pengetahuan jutsu terlarang milik Orochimaru, khususnya yang berkaitan dengan kutukan dan pemindahan jiwa. Itachi juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan satu jiwa hidup sebagai tumbal. Ia menegaskan bahwa sebagai seorang shinobi, ia tidak ingin ada siapapun yang harus mengorbankan nyawanya untuk melakukan hal tersebut. Mereka pun mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Orochimaru dan sepakat bahwa mereka harus mendiskusikan rencana ini langsung dengan Sannin legendaris itu. Sementara itu, kembali ke desa Konoha. Otsutsuki baru yang muncul entah dari mana dan berniat mencari lokasi ratusan pohon cakra milik leluhur Momoshiki dan Ishiki terlihat sangat dominan. Setelah sebelumnya dihantam oleh Boruto menggunakan kekuatan Jigen tahap terakhir, Otsutsuki itu kini bangkit kembali sambil melayang di udara. Luka di tubuhnya telah pulih sepenuhnya, seolah tidak pernah menerima serangan berat. Tak lama kemudian, Naruto dan Sasuke tiba di lokasi, disusul oleh Orochimaru. Di sisi lain, Danzo, Shikamaru, Hashirama, dan Madara masih berada di kantor Hokage, sementara Tobirama berada di area berbeda di desa Konoha. Sebelumnya, Tobirama sempat memindahkan tubuh Homura, tetua desa, karena tubuhnya sempat dipengaruhi oleh energi jahat milik Kawaki. Kembali ke medan pertarungan, Naruto kembali mengaktifkan mode Baryon. Aura kuat langsung menyelimuti tubuhnya. Ia menatap Otsutsuki tersebut dengan sorot mata tajam dan berbicara dengan suara tegas. Naruto bertanya apa sebenarnya rencana Otsutsuki itu kali ini. Ia mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa Otsutsuki tersebut sebenarnya, tetapi terlihat jelas bahwa ia sangat terobsesi dengan ratusan pohon cakra, dan Naruto berniat menghentikannya di tempat itu juga. Otsutsuki itu menatap Naruto dengan tenang lalu menjawab pertanyaannya dengan suara datar namun penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa bagi ras Otsutsuki, buah cakra adalah sumber energi utama untuk mencapai kehidupan yang tidak terbatas oleh waktu. Ia melanjutkan bahwa mendengar keberadaan ratusan pohon cakra tentu membuatnya ingin merebut semuanya, meskipun itu berarti harus mengambilnya dari sesama ras Otsutsuki. Dengan nada mengancam, ia menambahkan bahwa jika Naruto dan yang lain tidak memberitahukan lokasi pohon-pohon tersebut, maka ia tidak akan ragu untuk mengorbankan nyawa siapapun di antara mereka. Boruto mendengar ucapan itu lalu tersenyum tipis. Ia menatap Otsutsuki tersebut dan berkata dengan nada mengejek bahwa ancaman seperti itu sama sekali tidak membuatnya takut, bahkan terdengar terlalu sombong untuk dianggap serius. Namun, sesaat setelah Boruto menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat. Gerakannya melambat secara drastis, begitu juga dengan Naruto, Sasuke, dan Orochimaru yang berada di dekatnya. Mereka semua terkejut karena tidak memahami apa yang sedang terjadi.
Bahkan Momoshiki di dalam tubuh Boruto dan Kurama di dalam diri Naruto ikut merasakan keanehan itu dan tidak bisa segera menjelaskannya. Otsutsuki itu kemudian berbicara dengan suara tenang sambil menyebut nama tekniknya, Genjutsu, Kukiatsu. Ia menjelaskan bahwa jutsu tersebut bukanlah genjutsu biasa, melainkan teknik yang memanipulasi tekanan udara di sekitar target. Udara di sekitar tubuh Boruto dan yang lainnya diproses sedemikian rupa sehingga setiap gerakan mereka menjadi lambat dan berat. Boruto sendiri tidak menyadari bahwa jutsu itu tidak menyerang tubuhnya secara langsung, melainkan memengaruhi ruang di sekitarnya. Di dalam hatinya, Otsutsuki itu berpikir bahwa pria dengan cakra merah menyala itu kemungkinan besar adalah ayah Boruto. Ia menyimpulkan bahwa jika Naruto dilemahkan terlebih dahulu, maka Boruto akan kehilangan keseimbangan emosionalnya. Tanpa peringatan, Naruto dan Sasuke tiba-tiba terpental ke arah yang berbeda akibat dorongan tekanan udara yang berubah secara tiba-tiba. Boruto terkejut dan segera mencoba mengaktifkan Hiraishin untuk berpindah ke arah mereka. Namun teknik itu sama sekali tidak bereaksi. Boruto mulai panik dan bertanya-tanya mengapa kemampuan berpindah ruangnya tidak dapat digunakan. Dalam situasi itu, Otsutsuki tersebut bergerak cepat dan mencekik Orochimaru tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Ia lalu membuka sebuah portal dimensi dan melemparkan Orochimaru ke dalamnya, menghilangkannya dari medan pertempuran. Setelah itu, ia terbang mendekati Naruto sambil memindahkan pusat tekanan udara ke sekeliling tubuh sang Hokage agar Naruto tetap berada dalam kondisi bergerak lambat. Saat sudah cukup dekat, Otsutsuki itu menempelkan sebuah kertas misterius di dahi Naruto. Begitu kertas itu menempel, mode Baryo Naruto langsung terhenti. Otsutsuki tersebut berbicara sambil memperhatikan reaksi Naruto. Ia mengatakan bahwa ternyata Naruto juga memiliki apa yang ia cari. Meskipun buah cakra itu telah terpecah menjadi beberapa makhluk besar, ia tetap membutuhkan semuanya. Ia pun meminta maaf dengan nada dingin karena harus mengambilnya secara paksa. Kertas misterius itu kemudian bereaksi, memancarkan energi aneh yang membuat 7 biju di dalam tubuh Naruto terlepas satu persatu. 7 biju itu keluar dan jatuh ke tanah dalam keadaan terpisah. Mereka adalah Mata Tabi, Isobu, Sangok, Koku, Saiken, Chimei, dan Giki. Naruto yang kehilangan kekuatan langsung jatuh ke tanah di dekat mereka. Seperti yang diketahui, di dalam tubuh Naruto memang hanya tersisa 7 biju, karena Kurama telah berpindah ke tubuh Boruto dan Himawari, sementara Shukaku tidak pernah berada di dalam tubuh Naruto. Melihat ayahnya terjatuh dan biju keluar dari tubuhnya, Boruto langsung panik. Ia bertanya-tanya apakah ayahnya masih bisa bertahan hidup setelah kehilangan semua itu. Dalam kondisi lemah, Naruto membuka mulut dan berbicara dengan suara pelan. Ia mengutuk Otsutsuki tersebut dan mengatakan bahwa musuh ini mampu mengetahui keberadaan biju di dalam tubuhnya dengan sangat mudah. Naruto bertanya-tanya siapa sebenarnya Otsutsuki ini, karena kekuatannya terasa sangat berbeda dari Otsutsuki lain yang pernah mereka hadapi. Ia merasakan tubuhnya kehilangan banyak tenaga dan mulai ragu apakah dirinya bisa bertahan hidup kali ini. Dengan sisa kesadarannya, Naruto berharap Boruto bisa menyelamatkannya. Setelah itu, kesadaran Naruto mulai memudar. Pada saat yang sama, Karin Uzumaki muncul dan segera menahan kepala Naruto sambil menyalurkan cakranya untuk menstabilkan kondisi Naruto. Sementara itu, Otsutsuki tersebut beralih ke Sasuke. Tanpa banyak bicara, ia menggunakan jutsu bertipe air dan menciptakan sebuah gelembung besar yang menjebak Sasuke di dalamnya. Gelembung itu berfungsi sebagai penjara yang menyerap udara di dalamnya, membuat Sasuke kesulitan bernapas dan perlahan melemah. Kini, baik Naruto maupun Sasuke berada di ambang kematian setelah Otsutsuki baru itu memperlihatkan kekuatannya secara penuh. Boruto segera menciptakan 2 Kage Bunshin. Satu klon bergerak untuk mencoba membebaskan Sasuke yang hampir kehabisan napas, sementara klon lainnya turun untuk melindungi Naruto dan para biju. Tubuh asli Boruto sendiri maju menghadapi Otsutsuki tersebut. Melihat Boruto mendekat, Otsutsuki itu mengaktifkan pelindung cakra di sekeliling tubuhnya untuk menahan pengaruh energi gelap dari Jigen tahap terakhir Boruto. Boruto lalu mengalirkan energi cahaya gelap itu ke ujung pedangnya dan melancarkan serangan langsung. Namun serangan tersebut tertahan oleh pelindung cakra Otsutsuki. Boruto kemudian mengubah arah serangannya ke atas langit, dan energi itu meledak di atmosfer bumi, menciptakan cahaya besar yang terlihat jelas dari permukaan. Melihat hal tersebut, Kurama yang berada di dalam tubuh Boruto berbicara dengan nada serius. Ia bertanya apakah Otsutsuki yang mereka hadapi saat ini mungkin memiliki kekuatan yang bahkan melampaui Dewa Otsutsuki Shibai.